Oke, halo Epituners. Balik lagi sama kita, Gua Putra gua Nashwa. dan kali ini kita bakalan bahas topik yang misterius gitu ya. Serem Iya, banget gitu, bener. bikin Karena merinding. ini kan udah mulai masuk ke series yang emang ditunggu-tunggu sama IP Tuners. Mau Itu. tahu nggak apa? Apa tuh? Nama segmennya Mari Mari Malam Malam Misteri. Misteri. Oke, Put. Oke, apa tuh? Kita di sini mau ngebawain cerita. Konon katanya Apa tuh? cerita ini tuh bukan mulai sih, emang sudah terkenal, sudah melegenda di satu daerah tersebut. Wah, daerah mana tuh? Gue kasih clue ya. Oke. Daerahnya itu ada di ujung timur Pulau Jawa, Wow. terkenal dengan panas. Panas. Iya, Kayak daerah gua yang tahu sangat nih. panas. Oke. Dan salah satu juga dibilang kota terpelajar karena di situ banyak universitas-universitas ternama. Wow. Gua tebak boleh Apa? kotanya? Boleh? Surabaya bukan? Bener banget. Yes. Tapi spesifiknya kita bakal ngeceritain salah satu horor di daerah Surabaya Barat. Apa tuh? Oke. As we know, kalau Surabaya itu kan terkenal dengan culture-nya. Culture-nya. Tapi nggak cuma culture-nya doang nih Put, tapi cerita horor-horor dan legendanya itu emang udah melekat banget di Surabaya. Oke, emang mistis banget sih Iya. Surabaya tuh. Masih ada ya mistis-mistisnya. Sebenarnya yang bikin lo nggak nyangka kalau cerita ini berasal dari kawasan elit. Lu bayangin. Kawasan elit. Iya, Oh, serem tuh ya. di kawasan elit, lu misal nih, lu ke satu daerah. Kalau misalnya lo berpikir, oh kawasan elit pasti juga elit dong. Tapi Iya. ini enggak Put. Jadi ada satu perumahan letaknya di Surabaya Barat. Oke. Dia ini rumahnya sangat-sangat besar, dihuni oleh keluarga. Namun kita intermezzo dulu nih ya. Oke. Di satu rumah di Surabaya elit, ada sebuah rumah dan sebuah keluarga tuh tinggal di situ. Oke. Lalu long story short, dia ini keluarganya ini dibilang apa ya, seperti Menghilang. menggunakan Pesugihan. Ya benar. Oke. Mereka menggunakan pesugihan dan mereka ini menggunakan tumbal manusia Wow. untuk kekayaan harta mereka. Tumbal manusia. Iya. Jujur sampai sini udah creepy sih. Ini creepy banget. Iya benar. Karena lo bisa bayangin gak sih kayak seorang, ya dia mau kaya tapi dia harus menumbalkan manusia gitu. Tapi cerita ini tuh banyak juga spekulasi-spekulasi yang muncul, bukan cuman dari satu orang saja, tapi banyak juga cerita yang bilang kalau horor ini juga ada versi lain. Dalam kata arti ada yang bilang kalau si penghuni rumah di Surabaya Barat ini, dia tuh meninggalkan rumahnya, terus dia pergi lewat jalur laut, tapi at the end of the day dia ini tenggelam. Dan lu bisa bayangin itu tuh nggak ketemu jejaknya. Berarti menghilang gitu aja ya? Iya. Terus juga rumah itu kan pernah disewa, pernah Yes. ditempatin sama keluarga lain. Oke. Nah pada satu waktu rumah itu pernah dimasuki sama seorang penjahat. Oh, Iya, perampok gitu sama lah ya. perampok. Sama perampok. Kita bilang ya udah perampok lah ya. Oke. Nah perampok itu dia ngebunuh anggota keluarga yang di rumah. Serem sih. Jujur serem. Jujur sadis sih. Jujur sadis. Kan. Iya bener, karena dari mulai cerita yang gak masuk akal, terus banyak juga spekulasi-spekulasi yang muncul sehingga cerita horor ini dinaikkan lagi ke layar lebar. Oh, jadi ini dibikin film? Iya, bener banget dibikin film. Apa tuh judulnya?
Judulnya itu Rumah Darmo. Rumah Darmo. Rumah Darmo di Oke. Surabaya. Nah, kita balik lagi ke cerita yang tadinya Put. Kan tadi yang seperti gue bilang udah dimasukin seperti preman-preman gitu kan, Ya, kayak penjahat perampok gitu. Cuman pas saat olah TKP itu tuh nggak ada jejak yang tersisa. Ah, ini janggal sih. Jujur, harusnya kan kalau misalnya ada kebakaran ataupun ada kejahatan satu tertentu, itu pasti ada barang buktinya. ada barang bukti. Ya, ada jejaknya lah. Ada ya. jejaknya, ada track recordnya. Entah dia meninggalkan sidik jari atau apapun itu pasti ada. Tapi ini nggak ada Put. Dan ini misterius banget. Bener. Apa jangan-jangan bukan perampokan, tapi pesugihan yang tadi lu bilang? Masuk akal karena ya. dalam apa ya, sampai tahap evakuasi pun itu ada yang ngeganjel gitu loh. Ngeganjel? Wow. Coba deh lo bayangin kalau misalnya lo ada di situ, lo berada di keluarga seperti itu, terus tiba-tiba keluarga lo meninggal karena pesugihan yang tadi seperti gue ceritakan. Lo jadi tumbal. Gimana perasaan lo? Atau lo mau nggak berada di posisi saat itu di tahun 2014 itu? Gue nggak mau sih. Itu serem banget. Creepy ya. Apalagi kalau misalnya gue di keluarga kayak gitu ya, wow, cabut gue mending. Serem banget sih. Iya, tapi gue sih sangat disayangkan karena minimal ada jejaknya. Karena kita nggak tahu, sampai sekarang juga kasusnya belum di up lagi. Terus dia menghilang seperti itu saja gitu. Jadi udah close case ya? Iya. Udah nggak berlanjut kasusnya. Bener banget, cerita Rumah Darmo ini tuh nggak pernah ada kejelasannya karena kita nggak tahu itu rumah udah kapan terjadinya, dan juga tuh di saat itu juga si keluarganya ini ada juga kayak banyak banget kejadian-kejadian yang ganjal. Yes. Ini rumah kok serem banget ya? Bener banget. Jadi ngeri jujur. Sebenarnya sih ya, untuk layar lebarnya sama cerita aslinya ini hampir-hampir mirip dengan cerita yang ada. Terus lo pasti pernah kan kayak lagi denger nih cerita horor yang tadi, atau lo mendengarkan cerita horor yang lain juga dari teman lo. Terus pas lo diceritain ulang sama orang lain, itu isinya kayak beda lagi. Ya. Paham kan? Maksud gue tuh penangkapan seperti energinya itu beda, kayak feel yang orang yang ceritain itu juga beda. Lalu back on topic ya. Nah, di Rumah Darmo ini kurang lebih tuh kayak, gue akan kasih contoh. Oke. Ada yang bilang kalau ada orang lewat situ around jam 12 malam, either jam 1 jam 2 pagi. Yes. Itu konon katanya di atas balkon ada sosok perempuan berdiri. Wow. Iya. Wow. Diem, nggak banyak ngomong. Literally dia duduk di atas, dia diem. Oke. Dan matanya itu berbicara. Bukan orangnya yang ngomong. Matanya berbicara? Ya. Seolah kayak gimana tuh? Gimana ya? Gue contohin ya. Oke. Kayak gitu. Wow. Tapi ya itu creepy sih, jujur. Bener. Terus dia tuh kadang ngeliatin orang-orang yang lagi jalan, entah biasanya sapam lagi ngeronda atau lagi pas kamling gitu kan, biasanya sekitar jam 1 atau jam 2. Iya bener. Dia si perempuan itu ngeliatin orang yang lagi jalan. Iya, di atas. Terus ada yang bilang juga ada satu orang mencoba masuk ke rumah itu. Terus baru dia jalan beberapa langkah, and then tiba-tiba dia nyium bau amis darah. Bekas pembunuhan sih. Iya benar. Iya kan. Terus ada lagi nih Put. Oke. Apa cerita tuh? Lain tuh berspekulasi bahwa setiap malam tertentu ada suara orang ramai di dalam rumah. Padahal jelas-jelas rumah itu kosong. Suara orang ramai? Iya.
Ini makin nggak masuk akal sih rumah ini. Ya kan, Ya, bener banget. bener-bener nggak masuk di akal gitu. Tapi ada yang menarik juga nih Put. Apa tuh? Karena ada beberapa orang yang bilang kalau rumah itu sebenarnya nggak pernah bener-bener kosong. Ada penunggunya. Iya, ada yang jaga. Ada yang jaga. Ada yang jaga. Makhluk goib. Iya sih, benar. Dan kan? dunia kita sama dunia mereka kan berbeda ya. Beda, jujur. Dan pasti dunia mereka juga lebih rame daripada dunianya kita. We never know sih kalau itu. Benar. Tapi lu pernah gak sih merasakan hal yang sama seperti itu? Kayak gue tadi, demi Allah, tadi pagi gue lagi baca skrip kan. Yes. Terus pas gue baca skrip, gue denger di kamar gue tuh ada suara nafas. Demi Allah. Ini baru kejadian tadi pagi. Bentar. Ini serius. Serius. True story. Iya, true story. Gue gak bohong. Pas banget sama kita take podcast ini dong. Demi Allah, gue sekarang merinding sumpah. Wow, ini makin gak masuk akal sih. Wah, ini serem sih, jujur serem. Cuman karena gue berpikirnya oh ya udah kayak ya lu dengan dunia lo, gue dengan dunia gue gitu kan. Back on the topic. Ya kenapa ya? Tapi lu di rumah Darmo ini, yes, kenapa bisa sampai seviral itu? Kalau dari asumsi lo nih gimana nih? Ya jadi gini, kayak apa ya, kalau di janggal banget. Kayak pertamanya kan tadi pesugihan kan. Pesugihan, abis itu ada lagi keluarga yang di sana katanya dirampok. Itu berarti udah 2 kali kasus pembunuhan dong di situ harusnya. Iya. Gimana nggak serem sih? Tapi nih ya Put, satu hal yang belum gue bilang, kalau itu kan rumah itu pasti ada majikannya, ada tuan rumahnya. Dan dalam keluarga itu ada 2 orang yang nggak kena, yaitu ada anak bayi yang kini sudah beranjak dewasa, sama ada ART. Nah, si anak bayinya ini ketika dia sudah dewasa, setiap malam Jumat Kliwon dia mendatangi rumah itu. Tapi dia tuh nggak turun, dia nyuruh petugas keamanannya, dibilang bodyguard, kita bilang bodyguard ya. Bodyguardnya itu untuk menabur bunga di sekitar halaman rumah. Berarti masih ada saksi hidupnya ya? Masih. Sampai sekarang. Dan dia nggak pernah turun. Gimana perasaannya? Jujur creepy sih. Jujur creepy banget sih, jujur. Karena selain apa yang kita udah dengar tadi soal pesugihan dan dia mulai ingkar janji gitu kan, dia udah dapat harta dan lain sebagainya macamnya, dia ingkar, terus ya akhirnya rumah itu udah kosong. Tapi emang lu sadar gak sih di Indonesia ini banyak banget soal cerita-cerita pesugihan. Cerita-cerita pesugihan sering. Udah melekat sih di Indonesia, banyak banget kasus kayak pesugihan kayak gitu kan. Terus juga banyak yang sudah dinaikkan lagi ke layar lebar. Ya salah satunya ini. Rumah Darmo. Terus kalau untuk yang Darmo ini, mereka disutradarai oleh Mas Eka. Namanya Eka. Namanya Eka. Terus untuk judul filmnya adalah Malam Satu Suro di Rumah Darmo. Udah Malam Satu Suro di Rumah Darmo. Iya, karena itu si seremnya sih. Judulnya tuh punya artinya sendiri, Put. Malam Satu Suro artinya yang tadi gue udah bilang, anak perempuan, anak kecil yang beranjak dewasa. Terus dia menabur bunganya itu pada setiap Jumat Kliwon. Dan dia tuh tragis kejadiannya saat Malam Satu Suro. Gitu. Ini serem banget sih. Serem. Jujur. Oke. Sekarang kita tarik lagi nih tempatnya di Rumah Darmo. Tapi ini bukan di tempat yang terpencil. Dan dia ini kan berada di lingkup atau kawasan elit. Bener. Di Surabaya. Surabaya Barat. Tapi ini kawasan elitnya harusnya kawasan elit yang rame dong. Iya. Iya kan? Harusnya udah aman, udah normal aman, kan? Kayak biasa-biasa aja. Iya. Tapi kalau lo lihat dari luar arsitektur rumahnya itu emang udah rusak. Karena pernah terjadi kebakaran situ.
Oh, pernah jadi Bener banget. pernah terjadi Atapnya kebakaran. sebagian itu udah roboh, terus juga temboknya itu penuh dengan coretan-coretan, halaman rumahnya tuh juga udah nggak Iya, keurus. kayak rumah nggak keurus lah, kayak rumah kosong biasa aja kan. Bener. Terus warga sekitar itu juga sering bilang kalau saat malam hari kadang kadang kalau kita mendekat ke rumah kosong itu ya udah nggak ada apa-apa kan. Tapi ini beda Put, ada suara Put. Suara Ya kayak tangisan, suara tangisan, terus ada pelan-pelan tuh kayak ada suara yang kesakitan. Janggal kan? Sabar lu. Jujur. Bentar lu. Ini Rumah Darmo emang berarti seviral itu ya? Ini kejadiannya Iya. tahun 2014. Wow. Ini gue baru tahu sih jujur, karena kalau dulu kan gue masih kecil ya, belum terlalu tahu sih rumah Darmo gitu kan. Karena kita juga masih SD nggak sih? Iya, SD. SD. Nggak terlalu ngikutin lah. Oke. Kayak gitu. Tapi nih Put, selain Yes. itu juga ada yang sering didatengin orang. Sering. Iya, rumah kosong itu didatengin orang. Dan mirisnya, rumah kosong itu dijadikan sebagai tempat zina pada saat COVID-19. Wah, kok makin aneh sih, ini udah penyimpangan banget. Jujur. Karena sebenarnya tempat rumah kosong itu kan bukan untuk uji nyali ya. Tapi buat sesuatu yang lebih serius, kayak misalnya orang-orang yang kesana itu datang cuman untuk minta ritual atau melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar syariat gitu kan. Yes, hal-hal yang menyimpang lah ya. Bener banget. Terus dari situ cerita soal rumah ini makin kuat karena tempat yang dipakai itu buat hal-hal yang ya kayak gitu. Ya. Banyak. Jadi kayak apa ya, kayak energi atau sesuatu itu nggak ikut pergi gitu. Iya, kan? Malah makin stay di situ. Masih stay di situ ya. Bahkan arwah dari keluarga-keluarga yang udah itu masih terperangkap di situ. Masih di situ. Masih. Mereka nggak tenang berarti. Mereka bukan emang nggak tenang sih Put. Emang nggak tenang sih. Terus juga ya, ada satu hal yang rumah ini tuh beda. Mau tau nggak? Apa? Karena apa yang mungkin terjadi di sana itu akan menjadi cita di sana. Kayak maksudnya? Energinya masih sama. Oke. Feels-nya masih sama. Oke. Dan konon katanya Put, yes, di rumah ini, rumah yang di Surabaya itu masih ada wujudnya, masih ada wujud rumahnya masih ada. Rumahnya masih ada, cuman kayak atapnya udah rusak, terus bangunannya udah nggak proper untuk ditinggalin gitu kan. Ya, udah kayak rumah kosong biasa lah ya. Iya, dan dia juga ada di lingkungan yang elit gitu. Ya orang juga ngelihat biasa-biasa aja gitu, nggak ada sesuatu yang serem gitu. Cuman kalau kita punya indra keenam atau punya mata batin gitu ya, pasti kita merasakan hal-hal yang aneh. Tuh. Dan ceritanya tuh nggak akan pernah berhenti kalau misalnya kita bisa ngelihat sendiri. Kayak tadi gue bilang kan. Yes. Mulai ada suara-suara aneh, penampakan, dan itu justru bikin tempat itu berbeda. Karena itu bukan apa yang terjadi di sana, tapi mungkin masih ada di sana. Energinya masih ada di sana lah ya. Ibarat orangnya udah nggak ada, tapi arwahnya masih ada gitu. Masih nempel di situ. Iya. Kalau dibayar untuk ke sana nih, pulang pergi ke Surabaya Barat dan ke rumah itu. Ke Rumah Darmo. Iya, ke Rumah Darmo. Lu bakal masuk ke dalam atau lu di luar aja Put? Gue tolak tawaran itu sih. Gue nggak mau masuk ke rumah itu. Kenapa? Ya karena ya, yang gue dengar dari cerita yang lu tadi itu bikin bulu kuduk gue merinding sih. Ini dari tadi gue merinding loh, serius. Oke. Serius. Berarti walaupun misalnya lu dikasih uang 1M untuk ke rumah itu. Oh, kalau 1M bisa dibicarain. Kalau 1M bisa dibicarain. 1M bisa dibicarain. Oke. 1M bisa dibicarain. Oke, tapi ada hal yang harus lu bayar. Misalnya lu mau dikasih uang 1M.
Tapi bayarannya lo harus bisa membersihkan arwah-arwah yang di situ. Dan pesugihannya. Kebetulan saya bukan paranormal ya. Jadi nggak bisa ngebersihin kayak gitu. Jadi nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi maaf banget nggak bisa. Alias angus gitu yes. Oke. Kayaknya kita udah cerita-cerita nih tentang rumah Darmo ini. Juga berita ini sempat viral di internet. Di tahun 2014 itu trending lah si Malam Satu Suro di rumah Darmo. Di rumah Darmo ini. Dan tentunya dari cerita tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa kekayaan, harta, keluarga itu adalah titipan. Dan kita tuh cari uang yang halal aja deh, yang halal-halal aja. Gak perlu pakai pesugihan lah ya. Gak perlu pakai pesugihan untuk menjadi kaya itu. Karena nanti merembet kemana-mana sih. Jujur tanggungannya nyawa. Nyawa, masalah nyawa orang yang di itu. Oke, baik, kita tutup obrolan podcast hari ini. Makasih banget untuk kalian IP Tuners sudah mau dengerin dari awal sampai akhir. See you on the next video. Bye. Gue Nashwa. Gue Putra. Dan kita pamit undur diri. Ciao.